setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap buku adalah ilmu. Perkenalkan, saya Hikmatun Nazila, Prodi PGSD semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lebih lanjut tentang bagaimana cara meningkatkan literasi di sekolah, khususnya di sekolah SD Negeri 001 Rambasamu, di tempat saya asistensi mengajar. Mari simak penjelasannya berikut ini. Fakta pertama dari UNESCO menyebutkan Indonesia merupakan urutan nomor 2 dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca Indonesia sangatlah rendah, dan juga menurut UNESCO, minat baca Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Atau literasi yang terjadi di Indonesia ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu belum ada kebiasaan membaca sejak dini. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mahasiswa asistensi mengajar di SDN Negeri 001 Rambasamu memberikan arahan kepada peserta didik untuk rajin membaca. Dengan melihat minat baca peserta didik dalam ketertarikan personal terhadap buku bacaan. Nah, di sini kami mengizinkan peserta didik untuk memilih buku favoritnya, karena setiap individu, setiap personal pasti mempunyai keminatan, ketertarikan sendiri-sendiri atau secara masing-masing. Dengan begitu, kami memberi support kepada mereka dan bahkan kami memberi apresiasi seperti pujian, senyuman, hingga tepuk tangan. Hal ini bertujuan untuk memacu semangat mereka dalam hal literasi membaca. Sesekali kami juga ikut bergabung membaca bersama mereka sembari bersenda gurau. Ini merupakan pendekatan kepada peserta didik supaya mereka merasa akrab dan mereka tidak sungkan untuk bertanya, khususnya tentang bacaan yang sedang mereka baca. Nah, tips yang selanjutnya yaitu menciptakan ruang yang nyaman. Karena dengan terciptanya ruang baca yang nyaman, ini dapat meningkatkan suasana hati dan mencegah rasa bosan peserta didik untuk membaca. Apabila di perpustakaan, ini biasanya kami lakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan ribut ketika memasuki ruang perpustakaan hingga memasuki ruang perpustakaan dengan tertib. Nah, selanjutnya itu ada membacakan dongeng, yang mana tips ini juga dapat menumbuhkan minat baca peserta didik. Karena dengan membacakan dongeng itu dapat menambah daya imajinasi peserta didik dan juga lebih mudah untuk menangkap informasi. Informasi selanjutnya, ternyata masih banyak siswa yang belum bisa membaca. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membuat jadwal literasi membaca, khususnya untuk peserta didik yang belum bisa membaca. Lagi dan lagi kami melakukan pendekatan dan kami mengenali karakter anak serta mengenali metode belajar anak, karena setiap anak itu mempunyai metode belajarnya yang berbeda-beda, sehingga kami perlu mempelajari bagaimana cara atau metode belajar anak. Terlebih lagi, ketika kita sudah mengetahui metode belajar anak, maka kita dengan lebih mudah mendapatkan perhatian mereka, fokus mereka
kepada kita. Nah, dengan kita sudah mendapatkan perhatian tersebut, maka kita dapat belajar dan sering melatih membaca serta memberi motivasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sampai jumpa. Dek, kakak mau tanya tanggapan Dek. Belajar sama kakak gimana? Belajar sama kakak-kakak yang di sini. Enak gak? Seru gak? Enak. Terus gampang paham gak? Alhamdulillah. Lila.